Ya, ini setelah input beban selesai, sudah aman tadi. Nah, ini data-data yang belum kita ambil. Yang pertama, data yang kalian ambil ialah modal dan respon spektrum. Nah, kalian pilih yang ini aja ya. Ini nanti ke sini, kalian aktifkan hanya modal, static equivalent X, static equivalent Y, respon spektrum X, dan respon spektrum Y. Oke, yang lain jangan diaktifin ya. Oke. Nah, setelah itu kalian ke file, export to Excel. Jadi, nah ini kalian pisah. Nanti jadi yang data kalian ambil. Contoh ya, buat Excel baru. Ini data modal. Data satu ini data modal. Nah, yang kalian ambil di sini. Kalian pakai yang modal saja. Ini just buat data modal aja ya. Habis itu yang data ini apa sih namanya ini? Ini data gempanya. Nah, ini kalian pakai di sini untuk data gempa. Di laporan ya, yang kalian ambil tuh pembagian data yang harus dilakukan. Saya copy. Nah, data gempa. Lupa disalin sana. Nya hilang, sorry. Nah, setelah data gempa, yaitu analisis data dari masing-masing masing-masing dari segmen nih. Contoh yang pertama ialah segmen kolom dulu. Bisa ya antara kolom, rafter, purlin atau goding. Kalau kasus yakin di samping ini ada balok, pisah. Contohnya saya mau ke kolom dulu. Nah, di blok bisa, di select bisa. Ini main blok. Contoh main select properties, frame section. Ini pakai, saya lupa profil yang dipakai berapa. Pakai W1677. Select properties, frame section W1677. W16. Nah, ini kan bagian rafternya kena juga nih. Nah, yang bagian rafternya jangan diambil, karena kebetulan yang bagian rafter ini profil yang digunakan sama. Jadi kalau main select tuh, ini mus kurang aja dah, karena kebetulan sama profil yang digunakan. Kalau yang sama main select gitu, kecuali tadi yang untuk rafter kalian buat beda gitu. Aduh, sabar. Ini mouse saya jelek, jadi sorry kalau terkesan kayak lambat banget gitu. Mouse saya Mr. Wanting, jadi langsung error. Nah, setelah itu, setelah sudah dipilih di sini, kalian kembali ke table. Jangan lari lagi mouse-nya. Struktur outputnya hilangin, ganti elemen output. Kita pakai frame output. Nah, ada force, ada stress, ada join. Ambil aja semua frame output. Kita pakai frame output. Kesini load case. Nah, load case yang digunakan pakai envelope 1 sama envelope 2 saja. Atau mau analisis satu-satu juga boleh. Contoh, analisis envelope 1 dulu, nanti baru envelope 2. Contohnya envelope 1 aja dulu.
atau mau langsung ke dua-duanya juga boleh aja, sah-sah aja. Nah ini berarti ini adalah frame yang digunakan untuk si apa sih namanya ini, untuk si kolomnya doang. Nah tapi yang dianalisis tuh outputnya tuh hanya envelope 1. Kalau mau pakai dua envelope juga nggak masalah. Kembali ke sini. Nah nih nanti ada 2 nih, envelope 1 dan envelope 2. Nah tuh envelope 1 dan envelope 2. Nah setelah itu ambil lagi ke sini, export to Excel. Oke. Langsung pakai satu-satu sah, pakai berbarengan juga sah, tergantung dari suka-sukanya kalian ya. Ini yang tadi mau menangin dulu, menuhin. Nah ini kalian blok semua. Oke saya rupanya blok. Kalian ginikan, kalian filter ya. Nah yang pertama kalian lakukan ialah kalian ke sini. Nah kalian ke sini nih ngapain? Ini kalian lihat apa sih? Kalian lihat ini kan 111144. Nah datanya tuh banyak banget. Terus gimana dong? Nah kalian ke sini. Nah kalian select, kalian matikan, kalian pilih yang terpanjang 8 sama 8. Kenapa saya pilih 8? Di sini kasusnya ini tinggi kolomnya ini sama. Nah ketika tinggi kolom ini sama, berarti data yang dipakai hanya satu, yaitu tertinggi. Tertingginya adalah dari titik 0 ini ke titik sini ialah 8 meter. Jadi hanya pakai yang 8. Oke. Ini just only nyalakan yang 8. Oke, selesai. Ini NV1, NV2. Ini kalau akibat tadi pakai envelope. Nah, yang min di sini hilangin aja. Nah, berarti ini frame datanya untuk punya kalian. Nah, ini kalian blok, kalian pindahin ke tadi. Nah, ini ialah data kolom. Oke. Ini data kolom. Tuh. Nah, coba hitung dulu kolom kalian. Benar nggak segini? Just mengecek. Ada 16, tapi dia di sini ada envelope 1, ada envelope 2. Berarti 16 dibagi 2. Berarti ada 8 kolom. Lihat, cek. Benar nggak 8 kolom? Benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus contoh ya, gini. Contoh. Ketika di sini dia panjangnya apa sih? Ini Goding. Saya ngambil Goding lah. Contohnya saya ngambil Goding. Ke select properties frame section. Nah, Goding. Tapi Godingnya nih kayaknya pakai profilnya beda nih. Ntar. Ini aja. Set. Ini titik apa nih udah. Saya blok dulu ya. Sabar. Duh, mouse. Duh. Sabar. Karena kenapa saya tidak bisa select? Karena tadi saya pakai yang auto select. Sebenarnya main select juga bisa sih. Cuma merepotkan diri sendiri untuk saya. Senang aja. Nah ini kan ini profil Goding semua nih. Nah ketika semua profil Goding sudah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah contoh gini ya, kita ke mana sih? Mana ya? Ke nih. Nah sini. Nah ini sudah nih. Ini pakai NV1, NV2. Nah saya contohin ya. Saya enggak pakai NV2. Saya contohin pakai NV1 doang. Nanti terserah dari kalian mau datanya pakai NV1, NV2 berbarengan analisisnya atau terpisah, itu sah-sah aja dari kalian lagi. Nah setelah itu kalian file export to Excel. Oke. Sabar Brody.
Nah ini sudah. Nah ini yang lama nih hapus aja dulu. Nah ini yang lama hapus aja dulu, sudah tidak terpakai. Nah ini kan saya pakai envelope 1 doang. Nah ini adalah untuk si profil Golding. Nah kita lihat nih profil Goldingnya, filter dulu sih, ntar ya dilihat filter dulu. Oke, kita lihat nih jaraknya nih berapa nih, contohnya panjangnya dari sini ke sini itu berapa meter. Nah aduh kok ini ada bukan suara, kalian ke sini. Nah ini selectnya matiin total. Nah kan profil Golding saya dari sini ke sini ini 6 meter. Oke, 6 meter kan kasusnya. Nah jadi yang saya matiin itu semua, nah yang nyala tuh hanya 6 meter. Nah 6 meter tuh, NV nya hanya NV1. Nah yang untuk min nya dimatiin. Nah jadi ini adalah untuk data dari yang di input nanti, sama halnya seperti ini tadi, pindahin aja lagi kayak gini. Nah cuma ini kan tadi kolom. Nah ini untuk si apa sih namanya, purlin. Nah purline. Nah ini purlinnya, selesai purlinnya pindah data yang tadi. Oke. Cuma kalau ini kan NV nya hanya envelope 1, lebih pendek datanya, cuma ya bisa dibilang kerjanya 2 kali. Kalau tadi yang seperti satunya, envelope-nya langsung sekali 2 di NV1 NV2. Kalau ini kan envelope 1 doang, nggak ada envelope 2 nya. Envelope 2 nya nanti harus ditambah. Contohnya kalian pisah, di sini NV1, di sini NV2. Nanti contoh ini saya daripada input ulang kan rada panjang. Nah ini saya contohin. Nah kalian bandingin gini. Nah cuma ini versinya bukan envelope 1, dia envelope 2. Nah envelope 2 ngambilnya yang tadi, yang sini lah, ke sini. Nah ini yang sini nanti nih pakai envelope 2. Terserah dari kalian mau satu-satu dulu, envelope 1 atau envelope 2, bebas, sesuka-suka hati lah bahasanya. Nah sudah selesai. Nah terus gimana nih, contohnya ada kasus dari sini ke sini 6 meter, tapi dari sini ke sini 5 meter jaraknya 5 meter. Nah gimana tuh kalau seperti itu? Gini kasusnya, yang dikasih nyala tuh 6 sama 5 meter. Mana yang satunya? Nah ini nih, contoh ada kasus 6 sama 5. Nah ini yang 5 meter satunya nih. Nah 5 meter satunya juga kasih nyala, tapi dia kadang terdouble begini. Contoh ini frame 23 ya, ada 5 sama 6 nih. Contoh di sini frame 23, jadi dia 2 kali nganalisis. Jadi yang ketika jaraknya 5 meter dan 6 meter itu ribet, susah kalian ngapus satu-satunya nanti. Nah saran saya, ketika emang jarak, contoh dari Golding sini 3 meter, sini 3 meter, ini analisis jadi satu dulu. Nah cuma di sini kalian kasih judulnya purlin 5 meter contoh. Nah terus yang kasus yang kedua, yang di sini yang 6 meter nih, yang lebih panjang lah, atau yang 7 meter atau terserah berapa meter, dia jangan analisisnya berbarengan sama ini, kalian analisis yang di sini. Nah ketika kalian analisis ini, kalian yang ini kalian ganti judulnya. Yang contohnya yang kembarannya lagi, yang purlin berapa tadi, yang 9 meter. Nah udah selesai, simple. Setelah purlin atau Golding, kalian analisis lagi. Ini rafter nih, ini juga harus dianalisis nih. Aduh kenapa ketekan titik sih. Nah ini rafter nih. Duh bagus. Ini rafter nih. Nah ini juga rafter yang ini. Ini mouse dah goyang-goyang. Jadi kalau menekan tuh kiri kanan.
Nih rafter. Nah, rafter analisis juga seperti tadi. Sini. Nah, nih analisis nih. NV1, NV2 bebas. Mau berbarengan juga bebas. Suka-suka, saya happy-happy-nya. Sudah selesai di rafter contoh. Nah, hakimnya juga harus ditambah di sini. Nah, ini balok nih. Ini balok. Si hakim ini harus nambah di sini balok. Setelah sudah nih ya, ini delete. Nah, ini kalian jadi buatnya tuh ada ini, ada modal, ada gempa, ada kolom, ada purlin, ada rafter. Nanti juga kalau kasusnya hakim ini ada balok, dia pakai balok. Nah, setelah sudah buat semua ini, sudah selesai. Ini data yang diperlukan dimasukkan di laporan. Nanti kan ada disuruh tuh urutannya yang kusuruh. Untuk urutan laporannya tuh, yang pertama hasil surveinya itu ada lokasi, koordinat, foto, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari kalian melakukan pengerjaan ini apa, rumusan masalah apa yang kalian mau tahu tuh, kayak alasan yang ngerjain ini kayak supaya bisa pintar sub 2000 atau gimana, itu terserah dari kalian. Nah, pada bab 2 itu adalah pembebanan. Nah, pembebanan ini kalian input yang di sini. Nah, kalian ke display, nah frame. Nah, contohnya saya kasih contoh nih, beban hidup atau beban apa, terserah dari kalian. Nah, contoh ini saya beban hidup. Nah, beban hidup ini SS saja. SS-nya pakai Ctrl P, Ctrl print, atau main SS tarik begini, bebas suka-suka kalian. Contohnya kalau di Ctrl P gini kan rada gede nih. Nah, tuh rada gede banget. Kalian tidak suka, kalian mau gabung ke laporan, kalian mau SS-nya seperti ini. Silakan aja. Intinya pembebanannya semua kalian input, oke? Apa aja bebannya, apa? Bukan pembebanan itu. Sorry, maaf. Yang bab 2 ini bukan pembebanan itu. Maaf. Yang bab 2 itu kan ada pembebanan. Pembebanan yang saya maksud ini Ini yang tadi itu, nah, yang Excel, sabar. Nah, pembebanannya tuh yang ini. Ini kan just hanya oret-oretan. Nah, kalian susun lah rapi-rapi. Jarak antara kuda-kudanya berapa, jarak antara pulling loading atau ruas areanya berapa, sumbu kuat sumbu lemahnya berapa, itu kalian isilah sendiri. Nah, setelah ini kalian buat di Excel kan, itu ada saya kirim lagi di grup tuh jenis material. Nah, jenis materialnya tuh yang kalian pakai awal tadi. Kalian ke sini. Kalau kalian lupa, nah kalian bisa lihat di sini aja jenis materialnya apa. Nih apa yang kalian pakai nih. Habis itu ada RSA Cipta Karya, itu kan SS aja yang dari web RSA Cipta Karya kemarin. Nah, tabel SNI-nya tuh kalian lihat tuh. Nah, bab 3 ini langkah kerja. Nah, langkah kerjanya ini lah yang kalian SS dari awal. Nah, maksudnya SS dari awal dari sini aja gini. Ya. Sudah selesai. Nah, nih kayak pertama saya buat material. Nah, langkah kerjanya buat material ini SS. Nah, habis itu jelasin buat materialnya apa aja, ini SS. Setelah saya buat material, saya ke section properties, frame section. Nah, untuk pada kasus ini kali ini saya menggunakan import. Nah, importnya saya ke sini. Nah, dari sini saya tadi pakai XCS berapa gitu. Setelah itu saya untuk auto selectnya saya pakai ini. Untuk kolom saya pakai profil berapa aja, SS saja. Sama nanti kalau emang mau dijelasin pakai kata-katanya di bawah SSR-nya itu kan rangkai kata-kata sendiri sesuka kalian. Setelah itu, setelah define saya gambar. Nah, nanti kan kasih tau lah gambarnya gimana. Pertama gambar tampak dari sini kah, jasanya sebagai satu contoh lah. Kok ini tampak XZ. Nah, ini saya gambar ke sini profilnya, nanti saya copy ke samping. Jelasin nggak usah terlalu detail lah, cuma sengertinya kalian. Setelah saya gambar, saya load patterns-nya saya apain, saya masukin untuk wakenya di sini apa aja yang saya masukin. Nah, ini saya dapat ini tahu SS aja sih, ini tinggal SS. Habis itu jelasin nilai SS-nya dapat dari mana, S1-nya dapat dari mana, ini dapat dari mana sesuai pengerjaan awal tadi. Ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, SS saja. Nah, ini live-nya berapa, ini SS nih.
setelah itu load casesnya ini saya pakai static equivalent response spectrum ini CoSS saja. Setelah buat itu saya buat load mass source. Nah, setelah saya source-nya saya gunakan ini SS saja. Setelah saya menggunakan mass source-nya, saya buat load kombinasi. Nah, ini kombinasi yang saya buat. Habis itu mau SS dalamnya ini juga boleh, silakan saja, sah-sah aja. Setelah itu saya input beban. Nah, input beban yang saya beban input, nah ini yang ini tadi, sorry yang saya salah jelaskan awal. Nah, saya input beban apa aja tadi, contohnya pada ini beban hidup. Nah, nanti saya input beban super date-nya apa aja nih. Ini beban super date-nya. Nah, ini SS, nanti di bawah SS ini kok jelasin super date-mu bebannya berapa. Nah, ini beban hujan saya. Nah, kok jelasin beban hujanmu kok input berapa aja, untuk arah X nya berapa, untuk arah Y nya berapa. Sudah selesai itu apa lagi setelah itu. Nah, ini saya desain kombos yang saya gunakan apa aja, CoSS. Ini juga ininya CoSS apa aja yang kau gunakan. Sudah selesai. Setelah itu contohnya setelah sudah selesai semua SS langkah kerja, SS apa sih namanya ini, terseran dulu. Setelah sudah selesai rangka kerjanya semua CoSS, deformasinya SS silakan, momen di SS juga silakan. Cuma untuk deformasi karena terlalu besar, terlalu banyak lah bahasanya, kalau sampai kalian SS satu-satu, kalian SS-nya deformasinya tuh deformasi envelope aja ya, dosa semua nih. Kalau semua kebanyakan. Jadi envelope 1, pilih draw contour, pakai result, where shadow, cube. Nah, jangan semua, kalau kalian semua kepanjangan. Nah, ini kalian SS nih. Kalian SS yang kalian ini deformasi perpindahannya nih. Nah, perpindahannya sama ininya. Kalian SS nih, dia perpindah sejauh mana. Ini yang shadow nih awalnya dia gerak ke sana gimana. Nanti setelah SS itu SS envelope 2 nya. Nah, ini SS nih, ketika menggunakan beban envelope 2 jadi bebannya seperti ini. Kalau emang kalian kurang kerjaan dan kerajinan, monggo silakan per bagian ini boleh. Nah, contohnya saya mau dari super date, kalau terjadi super date segini silakan. Kalau kerajinan banget, saya mau berdasarkan kombinasinya juga deformasinya, ya monggo silakan, itu hak kalian. Jadi ini kalian semua kalau rajin banget ya silakan. Ini kalau mau momen, nah kalian SS contohnya ini momen karena envelope. Nah, ini ketika momen terjadi karena envelope, silakan SS juga dimasukkan di laporan. Ini karena momen envelope 2 juga silakan rajin lagi lebih banget. Nah, SS semua nih full dari sini sampai sini silakan. Setelah sudah selesai SS semua ini bab 3 selesai. Setelah bab 3 langkah kerja, yang sebenarnya yang ini nih masukin bab 4 aja sih, karena kalau ke bab 3 langkah kerja kepanjangan. Jadi bab 3 tadi tuh hanya sampai sebelum di run, yang sudah sampai ke sini, sampai yang tadi saya kasih tahu sebelumnya. Nah, sampai sini aja, ini langkah kerja. Nanti yang untuk hasilnya momen-momen ini, yang deformasi ini, yang momen ini kalian masukin di bab 4 aja, di hasil sub 2000 nya. Oke. Nah, setelah hasil sub 2000 nya yang ini, kotak-kotak ini kalian masukin. Kalian juga masukin yang tadi yang sudah dibuat isi Excel tadi yang panjang itu, yang tadi yang tutorial sebelumnya yang awal saya jelasin itu, masukin juga. Kalian buat di desain SketchUp-nya. Setelah kalian buat desain SketchUp-nya, kalian buat kesimpulan dari laporannya. Untuk sampulnya kurang tahu, kayaknya bebas sih sampulnya, saya tanya GR, jadi terserah dari kalian. Monggo silakan kerjain. Besok kalau emang ada yang belum selesai, ya segera ketemu saya. Saya tunggu sebelum jam 10 malam karena saya mau ngerjain kos Bangpil. Terima kasih.
Sorry telat. Hehe.